Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas dan Mbak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan terbaik ya, sehat walafiat dan siap mengikuti perkuliahan dengan baik ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teori siklus dan struktural fungsional ya. Dari perspektif teori siklus dan fungsional Talcott-Parsons. Jadi kalau bicara mengenai teori siklus dan teori struktural fungsional itu sebenarnya kita nanti akan membahas beberapa pemikiran tokoh-tokoh sosiologi. Salah satunya yaitu di dalam teori siklus itu kita akan membahas mengenai pemikiran teori siklusnya Ibnu Khaldun, terus teori siklusnya Herbert Spencer, terus nanti teori siklusnya Oswald Spengler ya. Nah, selain itu, ya nanti kita juga akan membahas mengenai perubahan sosial dari perspektif struktural fungsionalnya Parsons, ya, Talcott-Parsons. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama yaitu mengenai teori siklus, ya. Jadi perubahan sosial ini pasti akan selalu terjadi ya, seiring perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, ya pasti perubahan sosial akan terjadi. Kalau menurut Ibnu Khaldun, ya, beliau kan menjelaskan bahwa teori siklus itu visualisasi terhadap perjalanan manusia dari awal sampai akhir. Yang artinya, ya, dari awal masih hidup hingga masa akhir hidupnya. Ini yang menjadi dasar pemikiran dari Ibnu Khaldun ya dalam menjelaskan perubahan sosial yang ada di masyarakat. Nah, menurut Ibnu Khaldun ya, kehidupan ini yang searah dengan pola pikir masyarakat itu semuanya yang sudah dibangun oleh masyarakat tentu akan hancur ya, akibat ulah masyarakat itu sendiri juga ya. Seperti teori perkembangan negara yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, misalnya ya kayak dalam melakukan sebuah pembangunan ya atau meningkatkan perekonomian dan memajukan teknologi, semuanya kan itu bisa dibuat oleh manusia ya, tapi nanti pada perkembangannya itu juga akan dihancurkan oleh manusia itu lagi. Karena apa? Mungkin sudah tidak sesuai atau tidak relevan dengan perkembangan zaman ya dan sebagainya, dan akan berganti dengan yang baru. Nah, tapi menurut Ibnu Khaldun ya, kehidupan ini itu sebenarnya sejalan dengan siklus yang menjadi bagian daripada masyarakat. Ya. Masyarakat akan melakukan pembangunan, peningkatan perekonomian, dan memajukan teknologi. Akan tetapi pada akhirnya masyarakat pula yang akan menghancurkan pembangunan yang akan dijalankan ini. Jadi menurut Ibnu Khaldun nanti alurnya akan muter-muter saja. Jadi misalkan keruntuhan, nanti pembangunan, kemajuan, terus runtuh lagi. Ya, nanti gambarnya itu muter-muter saja. Itu konsep pertama menurut Ibnu Khaldun. Yang kedua, konsep perubahan sosial teori siklus menurut Herbert Spencer. Nah, kalau Spencer ini menjelaskan mengenai teori linier, ya. Menurut Spencer ya, Spencer itu percaya bahwa perubahan ya ke satu titik saja dan tidak berputar-putar, dan setiap masyarakat akan selalu berkembang melalui tahapan yang pasti. Jadi kalau menurut Spencer itu dari titik yang satu ini akan berkembang, tapi tetap muter, tapi tidak kembali ke titik awal. Tapi nanti ada masanya hancur, tapi nanti berkembang. Jadi gambarnya nanti siklusnya begini. Ya. Nah, itu menurut Spencer. Nah, terus yang ketiga adalah menurut Oswald Spengler. Nah, kalau Spengler ini hampir mirip seperti pandangannya Ibnu Khaldun. Menurut Spengler, ini teori siklus itu beranggapan bahwa ya setiap masyarakat akan senantiasa berkembang melalui 4 tahapan perkembangan yang sesuai dengan alur kehidupan. 4 tahap itu ya antara lain yang pertama pertumbuhan manusia.
Ya, di sini pertumbuhan masyarakat ini identik dengan masa kanak-kanak yang dialami manusia dan memperoleh pendidikan dari anggota keluarganya. Nah, yang kedua nanti fase remaja. Pada fase ini, menurut pandangan dalam teori siklus, terjadi penanaman nilai dan moral pada setiap individu. Tahap ketiga yaitu tahap dewasa. Masa ini seringkali diidentikan dengan perkembangan manusia yang sudah menemukan identitas dalam dirinya. Nah, fase keempat nanti fase tua. Fase ini itu fase pemantapan manusia dalam menjalankan aktivitas hidupnya. Dan begitu pula akan terus berputar, berganti-ganti ya. Nah, misalkan sudah meninggal, orang ini akan berganti lagi orang yang baru dan akan mengalami 4 fase ini menurut Spengler. Nah, ini ada gambaran mengenai teori siklus ya. Arah perubahan dalam pola siklus dan spiral ya. Jadi ini dari masa primitif ke tradisional, ke modern, kembali lagi ya ke masa primitif, tradisional, modern ya. Ini seperti konsepnya Spencer ya, siklus konsep Spencer dan beberapa tokoh lainnya yang sudah dijelaskan di atas. Contohnya apa? Contohnya Mas dan Mbak bisa lihat, zaman dulu ya, orang pertama kali menggunakan transportasi itu pakainya jalan kaki ya, pakai hewan ya dan sebagainya. Di masa-masa tradisional ya, kembali menggunakan sepeda ya yang tanpa motor dulu ya. Terus modern menggunakan transportasi yang berbahan bakar atau bermesin atau bermotor ya. Pada saat sekarang di masa pandemi ternyata balik lagi trennya ya, trennya ke tradisional. Banyak orang menyukai sepeda ya, menggunakan sepeda dan sebagainya. Berarti kalau sesuai teori siklus nanti setelah ini masyarakat akan menyukai kembali jalan kaki ya, naik kuda atau menggunakan transportasi yang hewan ya. Nah, nanti akan kembali lagi muter begitu terus ya. Mungkin nanti masa tradisionalnya berkembang apa? Mungkin transportasi yang bisa terbang ya. Misalkan motor bisa terbang, mobil bisa terbang, nanti modernnya mungkin bisa menghilang dan sebagainya ya. Ini namanya teori perubahan siklus tapi nanti akan berputar-putar. Contoh yang lainnya misalkan ya, dulu ya zaman dulu itu eh, sekitar tahun 50-an ya, itu celana pensil itu sudah sangat tren pada saat itu ya. Tapi pada masa 90-an trennya celana cutbray. Cutbray itu yang di atasnya kecil terus di bawahnya lebar gitu. Nah, di masa tahun 2000-an yang tren adalah celana kombor-kombor kayak hip hop gitu. Nah, di saat sekarang ini kembali lagi ya, kembali lagi ke tren celana pensil. Ya, ini salah satu contoh juga teori siklus ya. Itu bisa Mas dan Mbak pahami dan banyak lagi contohnya sebenarnya. Nah, sebenarnya teori siklus ini mencoba untuk menjelaskan bahwa perubahan sosial ya bersifat siklus, artinya berputar melingkar itu tadi. Nah, menurut teori siklus ini, perubahan sosial merupakan sesuatu yang tidak bisa direncanakan atau diarahkan ke satu titik tertentu. Nanti ini akan ada pembeda antara struktural fungsionalnya Parson dengan teori siklus. Kalau teori siklus itu tidak bisa direncanakan ya. Tapi perubahan ini akan berputar menurut pola mengikuti pola ya dan menurut pola melingkar ini ya. Jadi mengikuti pola berulang dan akan berulang. Nah, pandangan di dalam teori siklus ini yaitu perubahan sosial sebagai sesuatu hal yang berulang-ulang. Apa yang terjadi sekarang akan memiliki kesamaan dan kemiripan dengan yang terjadi pada zaman dulu. Ya, di dalam pola perubahan ini tidak ada proses perubahan sosial masyarakat secara bertahap, sehingga batas-batas antara pola hidup primitif, tradisional, dan modern itu semakin tidak jelas. Ya, ini mengenai teori siklus. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai teori struktural fungsionalnya Parson. Kalau menurut Parson itu perubahan sosial itu bisa direncanakan ya. Menurut Parson kenapa seperti itu? Karena struktur fungsional di dalam masyarakat itu saling
berkaitan antar satu dan yang lainnya dan saling mempengaruhi, seperti tubuh kita ya. Misalkan tangan sakit ya, pasti seluruh tubuh kita akan merasakan sakit ya. Parson mengibaratkan anatomi tubuh kita sebagai lembaga-lembaga sosial. Misalkan kayak di masa pandemi seperti sekarang, lembaga kesehatan terganggu ya karena adanya wabah COVID. Itu akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap perekonomian, terhadap perpolitikan, terhadap ke lembaga agama dan sebagainya, semuanya terpengaruhi oleh padahal yang sakit adalah hanya lembaga kesehatan ya. Itu yang menjadi dasar pemikiran Parson bahwa struktur fungsional masyarakat itu saling mempengaruhi antar satu dan yang lainnya. Jadi ketika kita merencanakan perubahan menuju perubahan yang lebih baik, seluruh lembaga sosial yang ada itu harus berfungsi dengan baik juga. Nah, ini saya akan menjelaskan secara singkat konsep struktural fungsional Parson. Teorinya itu singkatannya namanya AGIL ya. Jadi struktural fungsionalnya Parson itu teorinya namanya AGIL. A-nya itu adaptasi ya atau adaptation, yang G-nya itu goal attachment atau pencapaian tujuan ya. I-nya itu integration atau integrasi ya, dari AGL nanti integrasinya. Nah, L-nya itu latensi atau pemeliharaan pola ya. Saya akan jelaskan satu persatu. Adaptasi adalah jadi suatu sistem masyarakat harus bisa mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar ya. Si sistem ini ia harus bisa beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Jadi sebuah sistem sosial masyarakat harus bisa menyesuaikan ya dan beradaptasi dengan kebutuhan situasi kekinian. Itu yang pertama. Yang kedua namanya goal attachment atau pencapaian tujuan. Artinya apa? Sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya. Misalkan sebuah masyarakat kan ada karena memiliki satu tujuan bersama ya. Jadi harus ada tujuannya. Yang ketiga adalah integrasi. Integrasi itu artinya sebuah sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Ya, makanya di dalam bermasyarakat kita ada lembaga pemerintahan. Itu tujuannya untuk mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponen. Mengatur lembaga agama, lembaga sosial, lembaga hukum, lembaga ekonomi, lembaga kesehatan, dan sebagainya. Nah, sistem ini harus bisa mengatur hubungan antar ketiga imperatif fungsional. Ya, adaptasi, ya, suatu sistem harus bisa beradaptasi. G, ya, AGL, yang G-nya itu goal attachment, sebuah sistem harus berhasil mencapai tujuannya. Dan L itu latensi, pemeliharaan pola. Apa itu latensi? Latensi adalah sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaharui motivasi individu sebagai anggota masyarakat dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi. Ya, jadi agar apa? Agar masyarakat tetap mematuhi dan mau melakukan perubahan yang baik secara bersama-sama. Itu caranya bagaimana? Itu namanya latensi, pemeliharaan pola. Misalkan ya, pemerintah melakukan pemeliharaan pola agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Jadi walaupun sudah new normal ya, pemerintah selalu mengedukasi warga dengan cara apa? Dengan cara melakukan iklan layanan masyarakat ya. Terus para kepala daerah selalu diminta untuk berkoordinasi dan selalu mengawasi penerapan protokol kesehatan yang ada di tempatnya masing-masing. Itu salah satu contoh pemeliharaan pola. Jadi sebenarnya konsep dari teori struktural fungsionalnya Parson itu sungguh sangat mudah, Mas dan Mbak. Yang penting Mas dan Mbak bisa memahami konsep agil ini, adaptasi, goal attachment, integrasi, dan latensi ini. Ya, kalau Mas dan Mbak bisa memahami ini, saya kira bisa akan sangat mudah dalam menerapkan
atau mengimplementasikan teori ini menjadi unit analisis fenomena atau permasalahan sosial yang akan Mas dan Mbak teliti. Ya. Nah, saya ada contoh, ya, 2 contoh dari penelitian saya yang menggunakan teori struktural fungsionalnya Talcott-Parsons. Di sini nanti Mas dan Mbak bisa baca, saya akan lampirkan di e-learning. Ya, yang pertama itu saya mengukur hubungan antara kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan tingkat religiusitas siswa. Ya, saya pakai teori sistem sosial Talcott-Parsons, ya, teori sistem sosialnya Talcott-Parsons dengan konsep agil itu tadi. Nah, di sini nanti Mas dan Mbak akan melihat bahwa bagaimana si sekolah ini melakukan yang namanya adaptasi, goal attachment, integrasi, dan latensi. Saya sudah membuat rangkumannya di dalam artikel ini. Jadi ada metrik yang menjelaskan tentang teori sistem sosialnya Parsons ketika diimplementasikan dalam proses penanaman pendidikan karakter religius dalam sekolah, ya, melalui ekstrakurikuler pramuka. Proses adaptasinya adalah peserta didik tidak hanya mencapai nilai yang tinggi saja, tidak hanya dibuat cerdas saja, tapi dewasa ini, ya, seorang peserta didik harus dibekali juga dengan pendidikan karakter. Inilah yang menjadi adaptasi dari sebuah sekolah sebagai sistem sosial pendidikan untuk mempersiapkan anak didiknya. Jadi sekolah ini mewajibkan siswanya untuk mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Nah, goal attachment-nya itu bagaimana? Tujuannya apa? Kok ekskul pramuka yang dipilih, ya? Karena dasar pembinaan kepramukaan di SMA, ya, itu dasarnya adalah dasar dharma dan trisatya yang di dalamnya mengandung nilai-nilai religius, ya. Tindakan atau sikap dan perilaku patuh siswa dalam menjalankan ajaran agama, membentuk karakter disiplin, toleran, dan jujur, inilah tujuan dari ekstrakurikuler pramuka ini. Nah, integrasinya bagaimana? Integrasinya itu caranya agar sistem ini berjalan dengan baik atau perubahan sosial ini berjalan dengan baik, yaitu dengan penanaman, pembiasaan, ya, pengembangan dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka, ya. Penanaman nilai-nilai itu selalu ditanamkan. Caranya dengan apa? Dengan kontrol sosial dari wali kelas dan para pembina pramuka dengan daftar kehadiran ekstrakurikuler pramuka. Jadi agar sistem ini bisa berjalan dengan baik, ada kontrol, ya. Jadi kan diwajibkan untuk kelas 10 itu. Nah, nanti dicek siapa yang nggak berangkat itu akan mendapatkan teguran, ya. Nah, latensinya gimana? Ya, pemeliharaan pola agar ini tetap berjalan dengan baik. Ya, latensinya salah satunya dengan melakukan reward dan punishment, ya. Punishment berupa nilai ekstrakurikuler yang jelek dan teguran dari wali kelas bagi siswa-siswa yang tidak berangkat ekstrakurikuler pramuka. Nah, rewardnya berupa apa? Ya, rewardnya berupa nilai ekstrakurikuler yang baik dan dipilih menjadi kakak pembina pramuka bagi siswa yang rajin dan berprestasi dalam ekstrakurikuler pramuka. Nah, ini salah satu contoh penerapan, ya, teori sistem sosial atau struktur fungsionalnya Parsons dalam analisis penelitian, ya. Nah, ini saya juga ada satu contoh lagi, nanti juga Mas dan Mbak bisa lihat di jurnal saya yang sudah terbit. Ini juga dari penelitian saya, ya. Ini penelitian yang sudah saya lakukan cukup lama, ya. Jadi dari tahun 2018 ini. Ini saya meneliti tentang kontrol sosial dalam pembinaan karakter religius peserta didik muslim di sekolah, ya. Jadi saya juga di sini menggunakan teori sistem sosial atau struktural fungsionalnya Parsons, ya. Jadi di sini bisa dilihat, ya, proses internalisasi dan sosialisasi dalam pembinaan karakter religius itu bagaimana.
pada unsur adaptasinya ya, proses penanaman karakter religius peserta didik ya sudah berjalan dari bulan Juli 2016 sampai 2017 melalui berbagai macam adaptasi. Diawali dari ajakan dan teladan, beberapa guru melakukan sholat wajib di awal waktu dan terbiasa menghentikan kegiatan belajar mengajar ya saat mendengar azan lalu bergegas menuju ke musola ya. Kemudian setelah itu melakukan sholat jamaah ya, atau juga disarankan untuk sholat duha bersama-sama ya. Nah, pada unsur goal attachment-nya bagaimana? Tujuannya apa sih ini semua ya, menanamkan nilai-nilai religius. Tujuannya ya, setelah melalui proses adaptasi yang panjang ya, akhirnya bisa memunculkan rasa kebutuhan spiritual peserta didik ya akan sholat wajib di awal waktu dan sholat duha ya. Nah, hal ini ya terlihat dari inisiatif peserta didik untuk melaksanakan sholat duha atau saat melakukan sholat wajib ya. Mereka terbiasa di awal waktu dan saat jam kosong juga siswa melakukan sholat duha ya. Setelah itu ke perpustakaan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru ketika ada jam kosong. Nah, unsur integrasinya itu bagaimana? Unsur integrasinya ya, beberapa guru dan wali kelas yang mendukung kegiatan positif tersebut ya, turut serta menyemangati dengan cara membuat pin bertuliskan jangan tiru aku ya, bagi yang jarang melaksanakan ya tanpa alasan yang jelas serta secara pribadi berinisiatif mengadakan reward berupa mukenah bagi yang rajin melaksanakan ya. Pada unsur ini pula peserta didik memiliki inisiatif untuk membuat daftar checklist tadi ya untuk mengecek siapa saja yang rajin dan siapa saja yang tidak rajin ya, dan memilih juga salah satu orang sebagai petugas checklist untuk mengajari nilai-nilai kejujuran ya. Nah, proses tersebut itu sangat berdampak pada terpeliharanya integrasi pola nilai pembiasaan sholat duha ya dalam membentuk karakter religius siswa muslim. Nah, unsur latensinya gimana sih ya untuk mempertahankan pola ini? Ya, caranya adalah baik guru, wali kelas maupun peserta didik secara aktif mensosialisasikan dan mengajak teman-temannya untuk membiasakan sholat duha berjamaah di musola sekolah dengan harapan lebih mendapatkan ketenangan batin ya, di samping mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Itulah contoh-contoh yang bisa saya jelaskan Mas dan Mbak, semoga bermanfaat ya. Nanti Mas dan Mbak bisa mendalami lagi dengan membaca referensi-referensi mengenai teori perubahan sosial dalam perspektif teori siklus dan teori struktural fungsionalnya Talcott Parsons. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.